Nah, gimana teman-teman? Terbukti nggak ucapan saya? Saya sampaikan. Sama Bapak Prabowo saya sudah bilangin. Ini hati-hati Pak menjelang akhir tahun. Hati-hati, Bapak selalu bilangin angka kemiskinan terus meningkat. Bapak selalu sampaikan masih banyak masyarakat Indonesia belum menikmati kemerdekaannya. Oke, itu dari Bapak karena Bapak jiwanya nasionalisme banget gitu ya. Karena Bapak memang memihak kepada rakyat banget gitu loh. Saya juga sudah sampaikan, Bapak sibuk memburu pinjol-pinjol ilegal. Bapak sibuk memburu pinjol-pinjol yang nakal-nakal gitu kan. Atau Bapak hari ini memerangi yang namanya judi online. Saya bilangin, rakyat Bapak sedang terlilit dengan yang namanya hutang-hutang. Rakyat Bapak sedang berusaha untuk keluar dari jeratan yang melilit mereka. Ini pinjol, OJK yang meresmikan. Ini pinjol, OJK yang melegalkan. OJK tidak mau tahu dalam hal itu. Mau seperti apapun konsepnya, mau ada yang mati, mau ada yang apapun, OJK tidak peduli. Kecuali kasus ini viral. Dan sekarang terbukti, 1 minggu lalu ya, atau beberapa hari yang lalu, viral di media sosial ya, diangkat oleh media-media online juga, di daerah Kediri, percobaan satu keluarga mengakhiri hidup. Alhasil 1 orang anak balita ya, atau 1 orang anak menjadi korbannya karena dipicu juga atau diduga juga gara-gara pinjaman online ya. Habis itu sekarang yang terbaru muncul lagi di daerah Tangsel, daerah Ciputat. 1 keluarga juga mengakhiri hidup gitu loh ya, disertai istri, suami, dan anak balita juga. Diduga karena pinjaman online. Oke. Yang jadi pertanyaan saya hari ini buat Bapak Prabowo, cukup nggak rasanya ini dengan adanya hal-hal seperti ini, atau masih kurang bukti-bukti yang ada? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk teman-teman semuanya juga, ini perlu Anda desak juga ya, karena saya perhatikan di sini, ini mohon maaf banget, dari pihak kepolisian itu sebenarnya bekerjanya seperti apa gitu. Banyak kasus ya mengakhiri hidup gara-gara pinjaman online, tapi tak satu pun pinjolnya diungkapkan kepada nama aplikasinya apa gitu loh. Karena ketika penyampaian konferensi pers di media ya, dari pihak kepolisian terkait juga menyampaikan bahwa ini dipicu gara-gara hutang-hutang, dipicu gara-gara teroran. Otomatis dari pihak kepolisian melihat bukti yang ada. Bukti yang dikantongi pihak kepolisian ini mungkin bisa jadi beserta SMS, bisa jadi beserta chat WhatsApp, dan lain sebagainya. Saya rasa pihak kepolisian bekerjanya jangan tanggung-tanggung gitu loh. Kasihan masyarakat yang lain juga akan menjadi korban nanti. Lebih baik ketika ada satu kasus yang viral, ada kasus misalnya mengakhiri hidup, menghilangkan 1 nyawa, Bapak kepolisian menemukan bukti yang pas, bukti yang valid, itu diduga atau dipicu gara-gara hutang-hutang, diteror karena hutangnya tidak dibayar, tolong disebutkan nama aplikasinya. Tujuannya apa? Supaya masyarakat yang lain bisa mewanti-wanti untuk tidak meminjam di aplikasi itu. Ya, selama ini saya perhatikan dari pihak kepolisian yang melakukan penyelidikan, ya, yang olah TKP gimana pun, dia tidak menyebutkan nama aplikasi secara tegas. Ada apa ini sebenarnya? Takut? Atau kayak mana gitu loh. Dan begitu juga dari berita media online. Berita media online sibuk setiap saat. 1 keluarga nekat mengakhiri hidup gara-gara pinjaman online. Pinjolnya pinjol apa gitu. Ya. Kalau dibilangin pinjolnya tidak disebutkan, mereka itu hanya SMS menagih hutang. Oke. Akses itu kan dimiliki oleh pihak kepolisian. Ada tim cyber untuk melacak nomor tersebut. Ini pinjol apa sebenarnya? Legal, kalau legal apa nama aplikasinya? Kalau ilegal apa nama aplikasinya? Biar masyarakat tahu. Jangan masyarakat diginikan. Jangan kita dibutakan. Ada 1 kasus terbukti gara-gara pinjaman online, nama pinjolnya tolong dipublikasi. Biar masyarakat bisa membatasi diri untuk tidak meminjam di aplikasi itu. Gimana menurut teman-teman semuanya? Selama ini Anda capek nggak dengan berita seorang mengakhiri hidup, seseorang mengakhiri hidup dengan berbagai macam cara, gara-gara pinjaman online, gara-gara hutang-hutang, gara-gara diteror, tapi nama aplikasinya mana?
Kenapa nggak berani? Kalau nggak berani nggak usah sebut-sebutin nama pinjaman online buat kedepannya. Ini sama aja jebakan berjamaah gitu loh. Sudah tahu ada satu aplikasi tidak layak lagi ya memakan korban, tapi tidak disodorkan ke tengah publik. Harusnya sajikan ke tengah publik. Ini nama aplikasinya. Untuk semua masyarakat Indonesia diharapkan jangan meminjam di aplikasi ini. Harusnya kan seperti itu. Teman-teman boleh cek semuanya. Media online pun yang memberitakan tentang kasus-kasus ini tidak satu pun menyebutkan nama aplikasinya. Mereka hanya menyebutkan inisialnya legal dan ilegal. Ya, tapi mana nama aplikasinya? Terus terang aja lah. Jadi jangan disiksa masyarakat seperti ini. Di satu sisi beritanya dipiralkan, di sisi lain masyarakat tidak di-warning. Masyarakat hanya diingatkan hati-hati dengan pinjaman online. Selalu dikiblatkan ke ilegal. Padahal sumber masalah yang paling besar ada di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan. Ya, apa perlu semua masyarakat Indonesia yang meminjam pinjol kompak untuk tidak bayar? Apa perlu itu harus dibesarkan dulu? Benar atau tidak buat teman-teman semuanya? Teman-teman tahu nggak pinjol mana yang menjadikan penyebab yang kasus terbaru di daerah Ciputat ya Tangerang yang memakan korban ini? Tahu nggak? Di daerah Kediri. Habis itu yang sebelum-sebelumnya udah tahu nama aplikasinya? Nggak pernah ada. Makanya saya bilangin ini sebenarnya mau ngapain sih sebenarnya gitu loh. Saya tidak mengurangi rasa hormat gitu ya kan. Saya paham kinerja Bapak kepolisian itu berat. Tapi begitu menemukan satu bukti Pak, paling tidak Bapak umumkanlah ke masyarakat. Untuk masyarakat Indonesia, hati-hati. Pinjol ini kemarin sesuai dengan bukti yang kami temukan, memang benar pinjol ini melakukan peneroran. Kan seperti itu. Ya, kalau nggak percuma aja gitu loh. Ada kasus yang mengakhiri hidup, ada kasus yang begana, yang begini, gara-gara pinjaman online. Nama pinjolnya mana? Ya, dipanggil bagian psikolog, dipanggil bagian ini. Yang dibahas secara formal aja. Coba lebih spesifik. Jangan tanggung-tanggung. Kalau ilegal apa namanya? Kalau legal apa namanya? Biar lebih jelas gitu loh. Kalau enggak ini kayak nggak ada harga nyawa manusia gitu loh. Ya kan? Sibuk olah TKP, sibuk melakukan penyelidikan, sibuk melakukan hal ini. Tapi tak satu pun pinjolnya disampaikan kepada publik. Publik pun menanti ya kan. Jangan-jangan pinjol yang dia pinjam hari ini itu akan memakan korban. Biar dia juga waspada. Biar dia juga lebih hati-hati. Begitu juga dengan orang yang mau meminjam. Oh, pinjol ini ternyata kemarin sempat memakan korban juga. Dia lebih hati-hati lagi gitu loh. Ya, dan inilah yang perlu ditegaskan oleh Bapak Prabowo. Tapi kalau ini tidak diambil satu kesimpulan yang tepat, keputusan yang tepat, saya yakin 2025 nanti pinjol ini akan hilang dengan sendirinya dengan cara masyarakat meminjam sebanyak-banyaknya tapi nggak usah bayar aja lagi gitu loh. Sama aja gitu loh. Dia bayar, dia disiksa dengan promosi sampah dari pinjol-pinjol lainnya. Tidak dia bayar, dia dicaci maki, mendingan tidak usah dibayar. Ya kan? Endingnya sama aja. Dilunasi mereka juga tetap promosi-promosi, dilunasi mereka juga tetap menyalahgunakan data, dilunasi uang dikirim secara otomatis. Sekarang saya tanya sama teman-teman semuanya. Sejauh ini Anda melihat beberapa berita orang yang begana gara-gara pinjaman online, orang yang begini gara-gara pinjaman online, kasusnya viral di mana-mana. Pernah nggak sih disebutkan nama aplikasinya? Pernah atau tidak gitu loh. Ya, yang memviralkan, yang berani menyebutkan nama aplikasi itu hanyalah mahasiswa. Kasus kayak membayar uang UKT harus menggunakan pinjol. Disebutkan nama aplikasinya Dana Cita. Habis itu lagi diarahkan dan ditipu juga. Ya, banyak mahasiswa yang ditipu, diminta untuk meminjam pinjol oleh seniornya. Disebutkan nama aplikasinya, termasuk Akulaku, ada Shopee di dalam itu. Sekarang banyak kasus mengakhiri hidup. Mana nama aplikasinya? Ya, untuk media pun juga gitu loh. Kalau tidak sanggup untuk memberitakan, jangan memberitakan setengah-setengah. Ya kan? Sama aja kayak gitu. Anda menakuti tapi Anda tidak memberikan. Harusnya ketika Anda menyampaikan
Ini ada nih satu korban gara-gara pinjaman online, nama aplikasinya ini. Biar masyarakat juga membuka mata dia lebar-lebar. Oh, aplikasi ini, berarti aplikasi ini tidak layak untuk kita pinjam. Kedepannya dia tidak perlu sibuk-sibuk minjam di aplikasi itu. Dan tidak ada lagi masyarakat yang mau minjam di aplikasi itu. Harusnya seperti itu. Pihak kepolisian juga seperti itu. Ketika melakukan penyelidikan, ya, nanti menemukan satu hal yang valid, yang pasti, umumkan kepada masyarakat. Ini diduga gara-gara hal ini. Buktinya seperti ini. Untuk masyarakat Indonesia, hati-hati dengan aplikasi yang nama ini. Itu baru menyelesaikan namanya. Ya, tapi kalau konsepnya masih seperti ini, masyarakat hanya diimbau, habis itu nggak tahu masalah himbauan ini seperti apa, masalah kedepannya mau seperti apa, ini percuma. Ini harapan kami kepada Bapak Prabowo Subianto, kalau bisa semua pinjol legal yang ada itu dihapus dulu. OJK nggak becus mengurus pinjol ini, ya. OJK itu hanya sibuk mengeluarkan izin pinjol, habis itu melempar semua permasalahan kepada Asosiasi Fintech Perdana Indonesia, padahal AFPI ini OJK yang bentuk. AFPI ini tidak berfungsi juga, sama dengan OJK. Ya, daripada masyarakat yang jadi korban, rakyat yang jadi korban, mendingan pinjol ini dihapus. Kalau enggak, percaya sama saya, 2025 nanti, masyarakat hanya mampu meminjam tapi tidak mampu membalikkan. Ya, terserah. Dan korbannya akan lebih banyak di tahun 2005 nanti. Ya kan, bukan seperti 2024 nih, akan lebih parah tahun 2025 karena rencana dari OJK menggiur lebih banyak masyarakat dengan bunga kecil, ya. Padahal yang paling kejam itu cara penagihannya, pemotongan biaya layanannya, tenor yang singkat, bukan masalah bunga, ya. Tapi masalah itu ditutupi oleh OJK seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Untuk teman-temanku semuanya, ya, Anda boleh isi di dalam kolom komentar. Sejauh ini berita-berita mengakhiri hidup yang keluar dari media online, yang disampaikan langsung oleh pihak kepolisian yang terkait yang melakukan penyelidikan, ada nggak mereka menyebutkan nama aplikasinya? Aplikasi apa yang menjadi penyebabnya? Coba isi di dalam kolom komentar. Kalau nggak ada ya sudah, kita suarakan seviral-viralnya. Kalau bisa, bapak-bapak polisi yang melakukan penyelidikan itu kalau menemukan nama aplikasinya, tolong umumkan kepada publik. Media online juga seperti itu, nggak usah disensor-sensor gitu loh. Langsung-langsung aja. Kalau memang kita fair, adil, ya, ingin menyelamatkan rakyat, ya sudah, ayo kedepankan hal itu, jangan setengah-setengah. Ini tanggung-tanggung loh. Di satu sisi memberitahu, tapi di sisi lain tidak menunjukkan, wah ini berbahaya. Harusnya kan seperti itu. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau ada salah kata dan kekurangan. Mungkin cara saya seperti itu untuk menyampaikannya. Dan teman-teman semuanya hati-hati selalu ya menjelang akhir tahun. Memang akan banyak drama yang dibikin oleh debt collector dan pinjol. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.